wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dengan nomor induk 0487839969. Program Studi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum Universitas Terbuka, PJJ Serang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video simulasi praktik peradilan perdata dengan memperagakan proses persidangan dari awal hingga akhir. Mulai dari pembacaan surat kuasa, surat gugatan jawaban, replik, pembuktian, hingga kesimpulan. Simulasi ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah praktik peradilan perdata di Universitas Terbuka. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya marilah kita memasuki rangkaian simulasi persidangan. Terima kasih. A few moments later. Hadir yang mulia, izinkan saya membacakan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2023 ditandatangani oleh Tuan Andi, penggugat dalam perkara ini. Beliau memberikan kuasa penuh kepada saya untuk bertindak dalam perkara wan prestasi jual beli tanah terhadap tergugat Tuan Budi. Ruang lingkup kuasa meliputi mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan bukti surat saksi ahli, mengajukan upaya hukum, dan seluruh tindakan hukum lain yang diperlukan. Demikian yang mulia. Dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, izinkan saya membacakan surat gugatan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan objek tanah seluas 1.000 meter di Kecamatan Cisarua, Bogor. Bahwa perjanjian dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, bahwa pembayaran disepakati sebagai berikut. 1. Tahap pertama, senilai 300 juta rupiah dibayar lunas saat penandatanganan. Tahap kedua, 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan, yaitu 15 April 2023. Bahwa kewajiban penggugat adalah menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama setelah pembayaran lunas. Namun, tergugat gagal melunasi senilai 700 juta rupiah sampai lewat 6 bulan. Bahkan setelah somasi 1 tanggal 1 April 2023, somasi 2 tanggal 10 Juni 2023, bahwa alasan tergugat mengenai keterlambatan pinjaman bank tidak relevan karena tidak termasuk usul force majeure dalam perjanjian. Bahwa akibat prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian, tidak dapat menjual tanah ke pihak lain, rencana bisnis gagal, kerugian ekonomi senilai 200 juta rupiah. Petitum penggugat memohon menyatakan tergugat tuan prestasi, menghukum tergugat membayar senilai 700 juta rupiah, menghukum tergugat membayar kerugian 200 juta rupiah, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian yang mulia. Yang mulia, izinkan kami menyampaikan jawaban secara utuh dan lengkap. Bahwa benar terdapat perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat, namun perlu kami tegaskan bahwa tergugat tidak pernah memiliki niat untuk mengingkari perjanjian tersebut. Bahwa keterlambatan pembayaran bukan merupakan bentuk kesengajaan, melainkan akibat kondisi objektif yang berada di luar kehendak tergugat, yakni proses administrasi bank yang berlarut-larut. Bahwa tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman ke bank sejak bulan Februari 2023. Dan setiap minggu tergugat berkomunikasi dengan pihak bank untuk memastikan proses tersebut berjalan. Bahkan, tergugat telah menandatangani dokumen pra-persetujuan kredit. Bahwa tergugat tidak pernah diam, namun aktif menanyakan perkembangan kepada bank, mengumpulkan dokumen, dan memenuhi persyaratan tambahan. Bahwa tergugat telah memberitahu penggugat mengenai kondisi ini, baik melalui telepon maupun tertulis. Bahwa penggugat sendiri pada awalnya menyatakan mengerti, namun tiba-tiba berubah sikap dan mengirimkan somasi. Bahwa dalam hukum kontrak, apabila salah satu pihak mengalami keterlambatan yang bukan karena kelalaiannya, maka hal tersebut tidak dapat serta-merta dianggap wan prestasi. Lihat bahwa menurut tergugat, seharusnya penggugat memberikan tambahan waktu yang wajar sesuai asas itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata. Bahwa tergugat juga telah mencoba menawarkan uang kompensasi atas keterlambatan tersebut, namun penggugat menolak tanpa alasan jelas. Bahwa karena itu,
Gugatan penggugat menurut kami terlalu berlebihan, tidak proporsional, dan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Dengan ini, tergugat memohon agar gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Terima kasih Yang Mulia. Kini kami menyampaikan replik sebagai berikut. Pertama, mengenai dalil tergugat bahwa keterlambatan pelunasan karena proses bank kami bantah sepenuhnya. Dalam hukum kontrak perdata, wanprestasi terjadi bukan hanya karena pelanggaran sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau ketidakadilan. Bahwa pasal 1238 KUHP Perdata menyatakan seseorang dianggap lalai apabila setelah diberi peringatan ia tetap tidak memenuhi prestasinya. Tergugat telah diberi 2 kali somasi, namun tetap tidak melunasi kewajibannya. Dengan demikian menurut hukum, tergugat secara sah nyata telah lalai. Kedua, alasan tergugat bahwa proses bank lambat merupakan alasan yang bersifat internal, bukan keadaan memaksa atau overmatch. Keadaan memaksa harus: 1. Tidak dapat diduga sebelumnya. Kedua, tidak dapat dihindari. Ketiga, di luar kendali pihak yang bersangkutan. Keterlambatan bank bukan termasuk kategori tersebut. Itu hanya alasan administratif biasa yang sudah seharusnya diantisipasi oleh tergugat. Ketiga, mengenai dalil asas itikat baik yang digunakan tergugat, kami tegaskan, itikat baik harus dibuktikan melalui tindakan konkret, bukan sekedar alasan. Faktanya, tergugat tidak pernah menunjukkan bukti kepastian kapan pinjaman cair, tidak pernah memberikan pembayaran bertahap sebagai tanda keseriusan, tidak pernah mengajukan adendum perjanjian, tidak pernah membuat perjanjian ulang untuk menunda pembayaran. Itu bukan bentuk itikat baik. Keempat, tergugat menyatakan telah mencoba memberikan kompensasi namun ditolak. Pernyataan itu tidak benar. Bahkan tidak ada bukti tertulis. Kelima, mengenai kerugian penggugat, semuanya dapat dibuktikan dengan bukti surat P5 berupa rancangan investasi dan potensi kerugian finansial yang terukur. Oleh karenanya, seluruh dalil tergugat harus ditolak penuh. Gugatan penggugat harus dikabulkan. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan menjelaskan lebih detail pembuktiannya. 1. Bukti P1 perjanjian jual beli tanah berisi identitas lengkap para pihak, harga tanah, cara pembayaran, kewajiban serah terima, batas waktu pelunasan 15 April 2023, klausul peluang prestasi, tanda tangan para pihak. Perjanjian ini ditandatangani secara sadar dan sukarela, tidak ada paksaan. 2. Bukti P2, bukti pembayaran uang muka mengandung tanggal transfer, jumlah, sumber dana, konfirmasi penerimaan oleh tergugat. Ini membuktikan penggugat telah melaksanakan prestasinya dengan benar. Bukti P3 dan P4, somasi 1 dan 2. Peringatan resmi, batas waktu tambahan, peringatan konsekuensi hukum. Somasi membuktikan tergugat dinilai lalai secara resmi sesuai pasal 1238 KUHP. Keempat, bukti P5 kerugian ekonomi berisi rencana investasi properti, potensi keuntungan, pengeluaran administrasi, biaya penundaan proyek. Ini membuktikan kerugian nyata. Bukti P6, korespondensi WA dan email. Dalam bukti ini terlihat tergugat selalu meminta tambahan waktu tanpa kepastian. Tidak ada bukti bahwa tergugat serius menyelesaikan pelunasan. Penggugat selalu merespon dengan baik namun akhirnya dirugikan. Demikian yang. Apakah Anda mengetahui rencana penggugat atas tanah ini? Mulia Majelis Hakim, setelah melalui seluruh rangkaian pemeriksaan, kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Mengenai fakta hukum, seluruh bukti penggugat P1 sampai P6 telah membuktikan dengan terang dan jelas bahwa terdapat perjanjian sah antara penggugat dan tergugat. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, somasi telah diberikan, kerugian benar-benar terjadi, sementara bukti tergugat tidak membuktikan adanya force majeure maupun dasar pembenar.
2. Mengenai wan prestasi dalam perspektif hukum perdata. 1. Wan prestasi tidak memerlukan itikat buruk. 2. Cukup ada keterlambatan yang tidak dapat dibenarkan. Ketiga, somasi membuat kelalaian menjadi sah secara hukum. Berdasarkan pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata, tergugat jelas telah wan prestasi. Ketiga, mengenai alasan tergugat, alasan bahwa bank lambat bukan alasan yang dapat membebaskan tergugat. Itu adalah masalah internal, bukan kejadian luar biasa. Tergugat memiliki banyak opsi, seperti mencari pinjaman lain, menjual aset lain, meminta renegosiasi resmi, membayar secara bertahap. Namun tergugat tidak mengambil satupun dari opsi itu. 4. Mengenai itikat baik dibuktikan dengan tindakan konkret, bukan sekedar alasan. Faktanya, tergugat hanya meminta waktu tanpa batas, tidak pernah memberikan deposit tambahan, tidak pernah menunjukkan bukti kepastian pinjaman cair, tidak pernah membuat adendum perjanjian. Dengan demikian, tergugat tidak dapat dikatakan beretikat baik. Kelima, mengenai kerugian penggugat bukan asumsi tetapi faktual. Batalnya rencana investasi, kerugian material senilai 200 juta rupiah, waktu dan tenaga yang terbuang, potensi penurunan nilai tanah akibat ketidakpastian. Keenam, berdasarkan seluruh fakta bukti, keterangan saksi, dan analisis hukum, penggugat menyimpulkan 1. Gugatan penggugat terbukti seluruhnya. Kedua, tergugat terbukti wan prestasi. Ketiga, tergugat wajib membayar sisa pembayaran senilai 700 juta rupiah. Keempat, tergugat wajib mengganti kerugian senilai 200 juta rupiah. Kelima, tergugat wajib membayar biaya perkara. Demikian kesimpulan penggugat kami ajukan. Baik, itu tadi simulasi persidangan perdata yang sudah saya peragakan, mulai dari pembacaan surat kuasa sampai penyampaian kesimpulan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga simulasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana proses peradilan perdata berlangsung di pengadilan. Saya Siti Masitoh, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di tugas dan pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.